pujian ini hanya ada dalam nama-Mu Tuhan. Kita sama-sama bagaimana kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Firman menerangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan semuanya kebenaran Tuhan yang bebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadap segala takut Tuhan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semuanya dalam nama-Mu Tuhan, ada keselamatan, ada kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Dalam nama-Mu Tuhan, sungguh hanya dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa, ada kemenangan, tentunya ada damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, percaya dimanapun kita berada pada saat hari ini, keadaan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap berada bersama-sama dengan kita. Satu-satunya yang kita perlu lakukan adalah datang kepada Tuhan. Kita hanya perlu bersandar, kita hanya perlu berserah, kita hanya perlu percaya kepada Allah. Tapi seringkali karena masalah begitu banyak kita lupa bahwa kita punya Allah Immanuel. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin.
Kami datang untuk menyembah. Kami mau datang untuk berserah. Kami mau nyatakan Engkaulah yang bertata ya Tuhan. Sungguh hanya ku
Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan indah. Kalau kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepadamu. Tiba saatnya setelah kami memuji dan menyembah-Mu, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Berfirmanlah, urapilah hamba-Mu dan kami semua, supaya kami boleh mengerti firman ini dan memerdekakan hidup kami. Jadikan kami sebagai murid-murid yang sejati, yang terus dibentuk, diproses dan disempurnakan, sehingga kami bukan saja mengetahui tentang kebenaran, tetapi kami semua hidup dalam kebenaran, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama, di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, hikmah di balik COVID-19. Nah, wabah pandemi global COVID-19 telah menggoncang dunia saat ini. Dan wabah ini telah mengubah banyak tatanan hidup seluruh umat manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampaknya. Merubah segala sesuatu, baik dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, termasuk gereja Tuhan. Khususnya dalam pola peribadatan yang kita lakukan selama ini. Kita percaya melalui wabah COVID-19 ini, Tuhan mau menyatakan atau mau menyadarkan kepada seluruh umat manusia bahwa dunia ini rapuh dan tidak ada yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Segala sesuatu bersifat fana dan tidak ada satu tempat aman pun di seluruh muka bumi ini. COVID-19 telah membuktikan hal itu. Mulai dari negara yang terbelakang atau negara yang sedang berkembang sampai yang super power, super modern. Semua terkena dampaknya tak terkecuali. Bahkan negara super power Amerika saat ini kelabakan karena menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 ini. Maka saya percaya melalui COVID ini Tuhan berbicara banyak buat kita. Saya percaya melalui COVID ini juga Tuhan ingin mengembalikan esensi gerejanya yang sudah berabad-abad tanpa kita sadari telah keluar dari kehendaknya. Pagi ini paling tidak ada 3 pelajaran atau hikmah di balik COVID-19 ini tentang gereja. Yang pertama, esensi gereja. Saudaraku, gereja itu bukan gedung, tetapi umat yang percaya. Dalam bahasa Yunani gereja disebut eklesia, keluar dan kalio memanggil. Nah secara harfiah berarti memanggil keluar. Yang menjadi subjek dari kata memanggil keluar tentunya Allah, dan yang dipanggil keluar adalah kita orang yang percaya. Berarti dengan demikian pengertian dari eklesia adalah persekutuan orang-orang yang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Inilah sebetulnya gereja. Jadi bukan gedung, tetapi kita, saudara dan saya, inilah gereja yang sesungguhnya. Nah saudara, lihat di dalam jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Mereka adalah kumpulan orang percaya yang menjadi satu. Ya, di dalam Kisah 4 ayat 32 saya akan bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri.
Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, selama ini konsep gereja itu kurang tepat atau boleh dikatakan abnormal. Karena banyak orang beranggapan bahwa gereja itu gedung dan ibadah hanya sekedar seremonial belaka. Ya. Bahkan maaf, beberapa dekade ini hampir semua gereja terutama karismatik nih kita, ibadah hanya menjadi sebuah entertain layaknya. Para pelayan Tuhan, para jemaat yang beribadah lebih memperhatikan apa? Penampilan lahirianya daripada batiniah. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi gereja lebih care ya kepada pelayan Tuhannya, sehingga WLE pakaiannya harus baik, penampilanmu harus cantik. Ya. Jadi lebih menonjolkan yang lahiriah. Padahal gereja, esensi gereja itu adalah batiniah. Yang harus dipercantik, yang harus di make up setiap hari berjam-jam itu bukan penampilan lahiriah kita, tetapi batiniahnya. Nah itu yang terjadi, karena itu COVID ingin mengembalikan kita kepada esensi gereja. Bukan berarti lalu gedung gereja tidak diperlukan lagi, no. Tetapi sekali lagi gedung gereja hanyalah wadah, tempat, kontainer. Tetapi yang paling penting esensinya, kontennya itu kita, umat yang percaya. Gedung gereja diperlukan karena itu untuk berkumpulnya kita. Tempat untuk kita memuridkan, memberikan pengajaran, memperlengkapi jemaat Tuhan. Supaya mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu gereja diperlengkapi memang oleh Tuhan. Ya. Nabi, rasul, gembala, ya, guru, penginjil, itu semua untuk memperlengkapi kita. Nah, gedung gereja itu wadahnya. Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tugas gereja, tugas kita para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala. Ya Bapak Ibu. Nah, ibadah di gedung setiap minggu nantinya di era new normal ini tetap akan berjalan sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi bukan menjadi sentral, pusat gedung gereja itu bukan. Ya. Melainkan siapa yang menjadi sentral? Harus Tuhan. Dia sentralnya. Gedung gereja dia menjadi tempat koinonia, persekutuan umat secara bersama-sama, tempat persidangan dan tempat pemuritan. Tetapi ibadah yang sesungguhnya berada di rumah kita masing-masing. Dan itu setiap hari. Jadi mudah-mudahan dengan COVID ini nanti ke depan gereja tidak lagi fokus ibadah di gereja atau berpusat di gereja. Ya. Dan ibadah bukan hanya seminggu sekali seperti yang terjadi selama ini. Banyak orang beranggapan kalau dia sudah beribadah di gereja seminggu sekali, dia sudah merasa melakukan kewajibannya. Ya. Sedangkan perkara di rumah tangga itu privasi saya, semau saya. Nah ini yang salah. Ya. Sehingga akibatnya memang banyak umat Tuhan akhirnya kurang gizi rohani Bapak Ibu. Ya bayangkan ibadah seminggu sekali hanya 1 jam dengan firman.
Tapi Senin sampai Sabtu nggak ibadah. Bagaimana memiliki kekuatan iman? Bagaimana pertumbuhan iman kita bisa menjadi normal? No, karena itu banyak orang Kristen yang nggak punya iman. Karena merasa ibadah hanya hari Minggu. Padahal ibadah itu setiap hari. Ya kan? Gereja adalah kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah gereja. Setiap keluarga adalah gereja. Dan seorang ayah atau pemimpin rumah tangga harus menjadi imam. Seorang istri menjadi penolong. Itulah esensi gereja. Gereja bukan di gedung, gereja ada di rumah kita. Bukankah Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Tuhan ada di kita, bukan di gedung gereja, Bapak Ibu. Jadi mari saudara jemaat yang dikasih, esensi gereja sekali lagi bukan gedung, tapi saudara. Ibadah yang sejati itu bukan seremonial, tapi perubahan hidup. Di mana kita hanya mau melakukan kehendak Bapa. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah ibadah, itulah gereja, Bapak Ibu. Satu perubahan hidup yang bisa dilihat oleh keluarga, tetangga dan banyak orang. Itu adalah esensi gereja. Yang kedua, yang tadi saya nyatakan, ibadah itu adalah perubahan hidup. Ibadah satu perubahan hidup. Jadi mari kita introspeksi. Selama saudara dan saya jadi Kristen, benarkah kita adalah orang-orang yang beribadah? Kalau engkau orang yang beribadah, hidupmu benar bukan hanya ketika ada di gedung gereja sedang kebaktian, tetapi dimanapun saudara berada. Apakah di rumah? Kau akan menjadi seorang ayah yang menjadi teladan. Engkau tidak akan berkata kasar, memaki. Engkau akan sungguh-sungguh memimpin ibadah, doa, memberkati istri, anak-anak. Itu yang normal. Kalau yang gak abnormal ya seperti ini. Mereka anggap ibadah hanya satu kewajiban seminggu sekali. No, perubahan hidup jelas kok. Jadi yang pertama sekali esensi ibadah, gereja bukan gedung tapi umat. Yang kedua, ibadah gereja, ibadah itu bukan seremonial, bukan di dalam gereja tetapi di setiap keluarga. Ya Bapak Ibu, mari perbaiki. Karena itu COVID-19 ini luar biasa. Luar biasa, memang Tuhan izinkan terjadi untuk mengembalikan esensi gereja, untuk mengembalikan ibadah yang sejati, supaya setiap keluarga bisa mengalami Tuhan. Bayangkan kalau setiap rumah tangga, tempat kos adalah gereja Tuhan, karena di situ berkumpulnya orang percaya, maka penginjilan akan segera selesai sampai ke ujung-ujung bumi. Maka saya percaya kalau itu yang terjadi, luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir tentang unity gereja. Saudara, kesatuan gereja itu bukan organisasi, denominasi, tetapi kesatuan gereja itu tubuh Kristus. Jadi jangan lagi nanti bangga dengan GBI, GPDI, ya, dan merek gereja yang lain atau aliran gereja atau denominasi gereja yang lain. Kita ini satu tubuh. Kita harus bangga dan bermegah bukan karena denominasi, organisasi gereja, tapi kita harus bangga dan bermegah karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memang tidak sama. Sama seperti anggota tubuh kita nggak sama Bapak Ibu. Kalau sama kan medeni, apa medeni ya, menakutkan Bapak Ibu.
Ya. Memang masing-masing kita memiliki karunia yang berbeda. Ada gereja Injili, gereja Protestan, Pentakosta, karismatik dan lain sebagainya. Demikian karunia, berbagai macam karunia. Tuhan itu kaya. Tapi bukan berarti itu menandakan bahwa kita berbeda. Enggak, itu satu kesatuan, saling menopang satu dengan yang lain. Itulah kesempurnaan, sama seperti jari ini. 5 ini berbeda. Tapi ketika dia bekerja sama dahsyat. Bisa mengambil, bekerja, memukul dan lain sebagainya. Ya kan? Berfungsi dengan baik. Satu aja nggak ada, udah nggak sempurna. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 20 jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kan itu jempol nggak pernah pakai cincin. Ya, jari manis ini. Jadi Bapak Ibu, memang kita berbeda-beda karunia. Tapi itu sebetulnya dikerjakan oleh roh yang sama. Walaupun kita banyak, tetapi adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi kita adalah satu Bapak Ibu. Wah, saya orang karismatik, kamu orang Protestan. No. Tidak ada. Jemaat mula-mula tidak mengenal denominasi. Semua berkumpul dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang diperintahkan itu yang dilakukan. Mereka hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Jadi saya sangat mengharap sebagai gembala buat kita semua, mari ada 3 hal hikmah di balik COVID-19 ini. Sekali lagi, yang pertama esensi gereja. Gereja bukan gedung tetapi umat, saudara dan saya. Ibadah bukan fokus di gereja tapi di rumah tangga. Karena ibadah itu harus setiap hari, bahkan seumur hidup kita dimanapun kita berada, mulai dari keluarga. Karena ibadah adalah perubahan hidup. Dan yang ketiga saudara, esensi gereja, unity gereja. Maksud saya unity gereja, kesatuan gereja bukan karena organisasi atau denominasi, tetapi karena tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Maka kepala akan menggerakkan kita kemana, berjalan kemana, melakukan apapun. Kita bersinergi. Ketika kepala menginstruksikan untuk berjalan ke kanan, semua bergerak. Seluruh anggota tubuh bergerak ke kanan. Itulah gereja. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, sehingga kita sungguh bertumbuh menjadi orang Kristen yang sejati, bukan orang Kristen mingguan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu buah lagu. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami pagi ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sekarang mengerti Tuhan, bahwa sungguh yang terpenting adalah Engkau dalam hidup ini. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau di atas segala sesuatu, dan mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Kami mau merenungkan firman dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Hati kami kasih Tuhan. kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Melalui situasi yang sulit, sukar bagi semua umat manusia. Kami sadar bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menyempurnakan gerejanya. Kami diingatkan kembali Tuhan tentang esensi gereja. Bahwa sesungguhnya gereja bukanlah gedung. Seindah apapun, semewah apapun, sebesar apapun sebuah gedung, itu bukan gereja. Tetapi kita yang percaya, saudara dan saya, kami yang percaya kepadamu, itulah gereja. Terima kasih Tuhan. Melalui COVID ini kami juga diingatkan bahwa ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, bukan ada di gedung gereja, tetapi di setiap keluarga, di rumah kami masing-masing, setiap hari, dengan melakukan perubahan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga disadarkan melalui firman Tuhan bahwa kesatuan gereja bukan karena organisasi, denominasi, atau doktrin, dogma, tetapi karena kasih Kristus. Kami adalah anggota tubuh Kristus dan Tuhan adalah kepala.
Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah Roh Kudus firman-Mu untuk sungguh-sungguh boleh menjadi rema buat setiap kami. Kami tidak lagi menjadi sama. Kami akan menjadi seperti yang Kau kehendaki. Berkati seluruh sidang jemaat. Jauhkan kami senantiasa dari segala yang jahat. Bila sisa hidup kami, kesempatan yang Kau berikan, sungguh-sungguh kami akan manfaatkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu untuk melakukan seluruh kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Saya menyapa dari tempat ini jemaat yang ada di Swiss, sekitar wilayah Sasetan, juga saudara kami yang ada di Sumba, Wilson, Frita, Astri, ya ada banyak, Marcel, dan juga yang lain. Salam dari kami di Denpasar, juga menyeberang ke Kupang, ke Rote. Tuhan berkati saudara. Ya, di Malang ada Devi sekeluarga. Shalom. Buat mama yang tercinta, tetap sukacita, tetap semangat. Tuhan memberkati. Juga lanjut ke Jakarta, ada Evan Dun. Luar biasa, Tuhan berkati engkau. Juga Bulani sekeluarga, Ibu Ike dan Vila, semua yang lain. Kalau engkau mendengar khotbah ini, salam dari kami jemaat yang ada di Swiss, dan juga Daniel, Novita di Frankfurt. Tuhan memberkati semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Bapak Andre Cayono. Yang kedua Saudara atau Bapak Bram Larosa. Lama gak jumpa, salam dari kami. Lalu Saudara Rivaldo Jos Pelondo. Haleluya. Anak muda yang terus akan memancarkan terang. Lalu Saudari Paula Trivena Daumanu. Wah, ada bersama dengan kita. Dan yang kelima Ruben Walu Wanja. Tuhan memberkati. Biarlah dengan bertambahnya usia, bertambah dewasa iman kita. Berikutnya kami juga turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya buat ayah yang tercinta dari Bapak Sepri dan Bo Ilu. Dia sudah bebas dari segala penderitaannya dan dia ada bersama dengan Bapak. Tetap sukacita, tetap bersyukur. Lalu berikutnya happy anniversary yang ke-32 tahun. Wow. Buat Pastor Wimko dan Pastora Ina Valencia. Selamat, Tuhan memberkati. Kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah orang membangun rumah. Haleluya. Lalu berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah masa yang sulit. Benar-benar iman kita diuji. Ada banyak orang karena tidak ke gereja, ya nggak ada kewajiban lagi untuk memberikan persembahan. Tapi saya melihat masih banyak orang, ada yang ke rumah titip, masukin amplop. Ya, ada yang ditransfer, ada yang ke gereja. Whatever, Tuhan tahu apa yang kau persembahkan, persepuluhan, segala sesuatu yang kau lakukan karena Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi sekali lagi, kalau saudara belum bisa, jangan merasa tertuduh. Pakai untuk yang lebih penting. Kalau saudara belum bayar kos, ya udah bayar kos dulu. Tapi kalau saudara bisa memberi, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Apa yang kita persembahkan itu, mau uang, mau tenaga, mau apapun, kalau itu dipersembahkan dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Ya saudara, terima kasih. Untuk itu mari kita akan berdoa bersama-sama.
dan doa berkat kita akan tutup. Silakan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan. Bateraikan dalam hati kami. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun yang happy anniversary. Hibur mereka yang sudah atau yang sedang bersusah hati. Berikan kekuatan kepada yang lemah, sembuhkan yang sakit. Berikan kepastian kepada yang bimbang. Terima kasih, berkati pemerintah dan bangsa, semua pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, TNI dan Polri, dan juga para medis, para penderita COVID. Berikan semangat yang kuat, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati badai apapun. Jauhkan kami semua, seluruh sidang jemaat, dari segala kecelakaan, kriminalitas, mara bahaya dan yang jahat. Lindungi kami senantiasa dari COVID-19 ini. Dan biarlah namamu senantiasa dipermuliakan. Berkati semua gereja Tuhan. Apapun organisasi, denominasi mereka, kami sadar bahwa kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, hikmat, marifat, dan rotak-kotakan Allah, serta iman, pengharapan, dan kasih yang agape. Diberkatilah engkau dengan berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.